Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan dengan saya di channel Ustadz Pancal. Kawan-kawan, seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang tampaknya selalu menjadi korban dari setiap masalah yang mereka hadapi. Mereka cenderung menyalahkan keadaan, kawan-kawan, menyalahkan lingkungan, atau menyalahkan orang lain atas kesulitan yang mereka alami, tanpa pernah melihat bahwa seringkali masalah tersebut adalah hasil dari tindakan mereka sendiri. Kawan-kawan, fenomena ini dikenal dengan istilah victim mentality atau mentalitas korban. Mental seperti ini, kawan-kawan, sangat berbahaya. Tidak hanya orang yang memilikinya, tapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Oleh sebab itu, video kali akan membahas secara mendalam, kawan-kawan, tentang mengapa kita harus menjauh dari orang-orang seperti ini. Orang-orang yang berlagak menjadi korban, menjadi victim dari masalah yang sebenarnya mereka buat sendiri. Bagaimana mengenali tanda-tandanya, tanda-tanda mentalitas korban ini, victim mentality ini. Kemudian strategi apa untuk menjaga kesehatan mental kita serta emosional kita dari pengaruh negatif mereka. Kita juga akan menyajikan beberapa contoh relevan, kawan-kawan, dan untuk memperkuat argumen-argumen yang akan kita bahas nanti, sehingga kita dapat mengambil sebuah keputusan yang lebih baik, lebih bijak dalam interaksi sosial dengan orang yang bermental korban ini. Kawan-kawan, mentalitas korban menyalahkan keadaan di mana seorang meyakini bahwa dirinya adalah korban dari keadaan, meskipun seringkali dia berperan aktif dalam menciptakan masalah tersebut. Orang-orang dengan victim mentality ini, kawan-kawan, cenderung menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan atau kesalahan mereka, dan mereka selalu mencari kambing hitam untuk kesalahan yang terjadi. Ada beberapa ciri, kawan-kawan, secara umum ya, dari victim mentality yang orang miliki. Yang pertama yaitu seringkali menyalahkan orang lain. Mereka selalu menemukan seseorang atau sesuatu untuk disalahkan atas kesulitan yang mereka alami. Mereka selalu mencari itu. Yang kedua, merasa tidak berdaya. Mereka seringkali merasa bahwa mereka tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kontrol atas hidup mereka, dan selalu berada di bawah kendali orang lain ataupun keadaan ataupun lingkungan. Yang ketiga, kawan-kawan, mereka seringkali mencari simpati namun berlebihan. Orang dengan victim mentality ini, kawan-kawan, seringkali mencari perhatian, caper, dan mencari simpati dari orang lain dengan cara menceritakan betapa sulitnya hidup mereka, masalah mereka. Kemudian berikutnya yaitu mereka selalu menghindari tanggung jawab. Mereka enggan menerima kenyataan bahwa tindakan mereka, apa yang mereka lakukan, memiliki konsekuensi dan cenderung mereka lari dari tanggung jawab. Kawan-kawan, victim mentality tidak hanya merusak diri mereka sendiri, akan tetapi juga dapat merusak hubungan sosial mereka di lingkungan mereka, lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. Jika selalu terus menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan atas kesulitan yang mereka hadapi, yang mereka alami, mereka tidak belajar atau tidak pernah belajar dari kesalahan mereka. Ini mengakibatkan stagnasi dalam perkembangan pribadi dan emosional mereka. Di samping itu, kawan-kawan, orang dengan victim mentality ini seringkali menjadi beban emosional bagi lingkungannya, orang-orang di sekitarnya, yang pada akhirnya ini dapat merusak hubungan interpersonal mereka dengan lingkungannya, dengan teman-temannya. Kemudian dampak negatif apa saja dari victim mentality ini pada kesehatan mental mereka ini, kawan-kawan? Yang pertama, pengaruh victim mentality terhadap diri mereka sendiri. Orang-orang dengan mentalitas korban ini, kawan-kawan, seringkali mengalami stres, mengalami kecemasan, namun berlebihan, sangat berlebihan. Ketika mereka terus-menerus merasa menjadi victim, menjadi korban, mereka menciptakan narasi negatif dalam pikiran mereka yang memperkuat perasaan tidak berdaya dan perasaan putus asa. Kawan-kawan,
Ini dapat menyebabkan depresi secara tidak sadar, gangguan kecemasan, dan berbagai masalah kesehatan fisik mereka, bahkan mental mereka. Yang lebih dari itu, mentalitas korban atau victim mentality ini juga menghalangi mereka untuk tumbuh, menghalangi mereka untuk berkembang. Ketika seseorang selalu melihat dirinya sebagai korban, mereka tidak akan pernah belajar dari kesalahan mereka sendiri. Dan ini menghambat kemampuan mereka untuk berkembang. Secara pribadi atau secara profesional, mereka selalu terjebak dalam siklus negatif yang hanya memperburuk keadaan mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan, dampak mentalitas korban atau victim mentality ini terhadap orang lain. Tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, kawan. Victim mentality juga berdampak negatif pada lingkungannya, pada orang lain di sekitarnya. Ketika ada orang yang terus-menerus mencari simpati secara berlebihan dan menolak untuk bertanggung jawab, orang-orang di sekitar mereka akan merasa terkuras secara emosional. Dan pada akhirnya ini bisa mengakibatkan penurunan produktivitas di tempat kerja, rusaknya hubungan sosial, hubungan interpersonal, hubungan pertemanan, dan bahkan konflik yang lebih besar. Nah, kawan-kawan, lantas mengapa kita harus menjauhi atau menjauh dari orang-orang yang punya mentalitas korban ini, victim mentality ini? Alasan yang pertama adalah untuk menghindari pengaruh negatif. Jelas ini, untuk menghindari pengaruh negatif. Menjauh dari orang yang mempunyai victim mentality atau mentalitas korban ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri, menjaga kesehatan emosional kita. Orang dengan victim mentality cenderung menularkan pandangan hidup mereka yang negatif kepada orang lain, kepada temannya. Mereka seringkali mengeluh, seringkali menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menciptakan drama yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Jika Anda terus berada di sekitar orang-orang seperti ini, kawan, Anda mungkin akan mulai merasakan dampak negatif pada diri Anda sendiri. Anda bisa stres, dan stres Anda akan meningkat, kecemasan Anda akan meningkat, serta kebahagiaan Anda akan terganggu. Yang kedua, untuk mempertahankan hubungan yang sehat, kita perlu menjauh dari mereka. Kawan-kawan, hubungan yang sehat didasarkan pada saling menghargai, saling menghormati, saling support, saling mendukung, dan saling bertanggung jawab bersama. Orang dengan mentalitas korban, kawan-kawan, cenderung mengabaikan prinsip-prinsip seperti tadi. Mereka seringkali menuntut perhatian yang lebih, simpati yang lebih, tanpa memberikan dukungan kepada kawannya, kepada lingkungan mereka. Ini dapat mengakibatkan hubungan yang tidak seimbang dan tidak sehat, kawan-kawan. Nah, dengan menjauhi mereka, dari orang-orang yang mempunyai victim mentality ini, diharapkan Anda dapat menjaga hubungan yang lebih sehat, lebih positif dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman kita, keluarga kita, lingkungan kita. Yang ketiga, kawan-kawan, kita bisa terfokus pada pertumbuhan pribadi kita. Ketika kita bisa menjauh dari orang-orang dengan victim mentality ini, mentalitas korban ini, insya Allah kita memberi ruang pada diri kita sendiri untuk tumbuh, untuk belajar, untuk berkembang. Kita tidak lagi terjebak dalam drama dan negativitas yang mereka ciptakan. Bahkan sebaliknya, kawan-kawan, kita dapat fokus pada pencapaian tujuan kita sendiri, mengembangkan keterampilan baru, dan membangun kehidupan yang lebih baik, lebih positif, dan jelas pasti lebih bermakna. Lantas bagaimana cara kita mengenali orang-orang dengan victim mentality atau mentalitas korban ini, kawan-kawan? Tanda-tanda awal yang perlu kita waspadai adalah yang pertama, mengenali orang dengan mentalitas korban ini bisa jadi sulit mungkin, kawan-kawan, terutama jika mereka pandai menyembunyikan perasaan mereka atau memanipulasi orang lain untuk merasa simpati kepada mereka. Tapi kawan-kawan, ada beberapa tanda yang bisa membantu kita, membantu Anda
untuk mengidentifikasi orang dengan mentalitas korban atau victim mentality ini. Yang pertama kawan-kawan, mereka selalu berbicara tentang masalah mereka tanpa mencari solusi. Orang dengan mentalitas korban kawan-kawan cenderung berfokus pada masalah mereka tanpa berusaha untuk menemukan solusi atau cara untuk mengatasinya. Kemudian yang kedua, mereka seringkali menyalahkan orang lain atas kesulitan yang mereka alami. Alih-alih mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Akan tetapi mereka selalu mencari kambing hitam untuk mereka salahkan. Yang ketiga kawan-kawan, mereka merasa bahwa dunia tidak adil kepada mereka. Manusia dengan mentalitas korban ini, victim mentality ini, seringkali merasa bahwa hidup tidak adil. Dan bahwa mereka selalu menjadi korban dari keadaan. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah mereka seringkali mencari perhatian dan simpati yang berlebihan. Mereka cenderung membesar-besarkan masalah kawan-kawan. Masalah yang mereka hadapi untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Bahkan mereka cenderung bluffing. Kemudian perilaku apa saja yang indikasikan victim mentality ini kawan-kawan? Ada beberapa perilaku yang seringkali menjadi indikator, menjadi tanda dari victim mentality ini. Perilaku seperti ini kawan-kawan bisa sangat merugikan dan sebaiknya kita jauhi, kita hindari. Yang pertama adalah mereka menghindari tanggung jawab. Mereka seringkali menghindari tugas atau kewajiban yang seharusnya mereka lakukan dan kemudian menyalahkan orang lain ketika hal tersebut tidak berjalan dengan lancar, tidak sesuai dengan rencana. Yang kedua, sering memanipulasi orang lain. Mereka bisa menjadi sangat manipulatif, menggunakan rasa simpati dan belas kasihan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, perlunya kita sangat berhati-hati dengan mereka. Atas yang ketiga, mereka selalu pesimis. Mereka jarang melihat sisi positif dari sebuah situasi, sebuah keadaan, dan selalu fokus pada hal-hal negatif. Nah, kalau Anda punya teman seperti ini, hati-hati lah. Kemudian strategi untuk mengatasi orang dengan mentalitas korban atau victim mentality ini apa saja? Yang pertama kawan-kawan, berilah batasan yang jelas. Menetapkan batasan yang jelas sangat-sangat penting ketika kita berhadapan dengan orang dengan victim mentality atau mentalitas korban ini. Batasan ini kawan-kawan dapat membantu kita menjaga kesehatan mental kita, menjaga kesehatan emosional kita, serta bisa mencegah kita terjebak dalam drama yang mereka ciptakan. Beberapa langkah yang bisa kita ambil kawan-kawan, yang pertama adalah kita jangan sampai membiarkan diri kita terbawa emosi. Sangat penting untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi ketika berhadapan dengan orang yang mempunyai victim mentality atau yang bermentalitas korban ini. Yang kedua, jangan merasa bersalah karena Anda menolak untuk membantu mereka. Kenapa kawan-kawan? Bahwa membantu seorang yang terus-menerus mengeluh tanpa mencari solusi hanya akan memperburuk keadaan. Yang ketiga, fokuslah pada solusi kawan-kawan, bukan pada masalahnya. Jika orang tersebut benar-benar ingin berubah, bantu mereka untuk fokus pada solusi, pada jalan keluar, daripada terus-menerus mengeluh, terus-menerus berbicara tentang masalahnya. Lebih baik kita fokuskan mereka pada solusi atau jalan keluarnya. Yang kedua, dorong mereka ke arah tanggung jawab. Beri mereka tanggung jawab. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi orang-orang atau teman-teman kita yang bermental korban atau victim mentality, yaitu dengan mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Ini mungkin mudah kawan-kawan, terutama jika mereka telah terbiasa menyalahkan orang lain. Ini tidak mudah, tetapi ini adalah langkah yang perlu kita ambil untuk membantu mereka, terutama teman-teman kita, orang terdekat kita, untuk keluar dari victim mentality ini.
Kemudian berikutnya adalah ajukan pertanyaan yang mendorong refleksi diri mereka. Misalnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah situasi ini? Ini pertanyaan misalnya. Atau bagaimana kamu bisa mencegah hal ini terjadi di kemudian hari? Kemudian jangan berikan solusi siap pakai. Biarkan mereka menemukan solusinya. Ini akan membantu mereka merasa lebih bertanggung jawab atas masalah mereka, atas diri mereka sendiri. Mereka tidak selalu bergantung pada orang lain. Kemudian dorong mereka untuk melihat sisi positif. Bantu mereka untuk melihat hal-hal baik yang bisa mereka pelajari dari semua situasi sulit yang mereka hadapi. Kemudian kenapa kita perlu untuk menjauh dari orang-orang seperti ini, orang-orang yang punya victim mentality atau bermentalitas korban ini, kawan? Yang pertama, untuk melindungi kesehatan mental kita. Kawan-kawan, kita semua tahu bahwa kesehatan mental adalah salah satu aspek terpenting dari kehidupan kita. Dan berurusan dengan mereka, dengan orang-orang yang punya mentalitas korban seperti ini dapat memberikan dampak negatif, kawan. Dan jelas ini sangat signifikan. Ketika Anda terus-menerus terlibat dalam drama yang mereka buat, Anda mungkin akan mengalami stres yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, dan bahkan bisa ke depresi. Oleh sebab itu, sangat perlu kita untuk menjaga jarak dengan mereka dan tidak membiarkan diri kita terjebak dalam permainan mereka. Ingat, mental kita perlu dijaga kesehatannya. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup kita perlu menjauh dengan mereka, dengan menjauh dari orang-orang yang memiliki victim mentality atau mentalitas korban. Kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara menyeluruh. Kita akan memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada masalah kita sendiri, pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita, seperti mencapai tujuan kita, membangun hubungan yang sehat dengan keluarga kita, menikmati hobi misalnya, serta aktivitas yang kita sukai. Kita juga akan merasa lebih bahagia, merasa lebih tenang, dan lebih puas dengan hidup kita ketika kita tidak lagi terbebani oleh negativitas orang yang bermental korban ini. Yang ketiga, kawan-kawan, membantu mereka dengan cara yang benar. Bantulah mereka dengan cara yang benar, kawan-kawan. Menjauh dari orang yang bermental korban ini tidak selalu berarti memutuskan hubungan dengan mereka. Dalam beberapa kasus, kawan-kawan, memberikan jarak, memberi spasi, memberi jarak mungkin merupakan cara terbaik untuk membantu dengan tidak terus-menerus membiarkan atau memberikan perhatian serta simpati. Anda memaksa mereka untuk hadapi masalah mereka sendiri. Ini penting agar mereka belajar untuk mengambil tanggung jawab. Ini bisa menjadi dorongan yang mereka butuhkan, kawan-kawan, agar mereka bisa keluar dari victim mentality ini dan mulai mengambil alih atas kendali hidup mereka, kawan-kawan. Mentalitas korban atau victim mentality adalah fenomena yang merusak baik bagi diri mereka sendiri, mereka memilikinya, maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika seorang terus-menerus menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah yang mereka alami, mereka tidak hanya menghalangi diri mereka untuk tumbuh, untuk berkembang, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan mereka, teman mereka, orang sekitar mereka, tetangga mereka. Nah, menjauh dari orang-orang seperti ini, kawan-kawan, orang bermentalitas korban, adalah langkah yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita, menjaga emosional kita, dengan menetapkan batasan yang jelas, menjaga jarak, mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan tidak membiarkan diri kita sendiri untuk terjebak dalam drama yang mereka bikin. Insya Allah kita dapat melindungi diri kita, keluarga kita dari pengaruh-pengaruh negatif mereka, dan insya Allah kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Yang pada akhirnya, kawan-kawan, menjaga jarak dari orang dengan victim mentality tidak hanya akan membantu kita sendiri,
tetapi juga bisa membantu untuk atau menjadi dorongan bagi mereka untuk berubah, untuk mulai mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Ini adalah langkah yang sulit, saudara, tetapi sangat penting untuk kesejahteraan Anda dan kesejahteraan mereka, agar hubungan kita dan hubungan mereka dengan mereka tetap terjalin dengan baik. Ingat, sulit bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Terima kasih kawan-kawan. Silakan share dengan kawan Anda, like video ini, kemudian jangan lupa berlangganan agar Anda selalu mendapatkan notifikasi untuk video-video yang lebih baik dari video kali ini di masa-masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.